Perkenalkan, nama saya Syarifah Balkis, NIM 21050400109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat berharga. Tidak berlama-lama lagi, pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian surat berharga, 2. Contoh surat berharga, 3. Fungsi surat berharga, 4. Dasar hukum surat berharga. Yang terakhir, apa saja surat berharga jangka panjang dan jangka pendek. Berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian surat berharga. Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya, instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Selanjutnya, apa saja yang termasuk surat berharga? Surat berharga adalah cek, wesel, surat sanggup, promes, bliet giro, konosemen, saham, obligasi, atau commercial paper. Selanjutnya, fungsi surat berharga. Sebagai yuridis, surat berharga bermanfaat sebagai alat tukar, penagihan, dan surat legitimasi yang bisa digunakan sebagai bukti penagihan yang sah. Dilihat dari fungsinya, surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, tanda keanggotaan, dan alat bukti penagihan yang sah. Selanjutnya, apa dasar hukum dari surat berharga? Pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Nomor 10. Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai surat berharga dalam KUHD. Apa saja surat berharga jangka panjang? Perusahaan mengeluarkan berbagai jenis surat berharga jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Surat berharga tersebut meliputi saham biasa, saham preferen, obligasi, dan bentuk lainnya penyertaan modal. Selanjutnya, apa saja yang termasuk surat jangka pendek? Ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, Despacito. Despacito adalah salah satu instrumen investasi jangka pendek yang dimiliki oleh sesuatu perbankan dan memiliki tujuan untuk membantu para nasabah menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi khususnya untuk pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas dana investasi yang mereka investasikan. Yang ketiga, obligasi negara retail atau ORI. Obligasi negara retail atau ORI merupakan investasi jangka pendek lain yang cukup populer di Indonesia. Instrumen investasi ini pada dasarnya adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, SBR. Saving Bond Retail atau SBR adalah salah satu jenis surat berharga negara, SBN, dan produk investasi yang berupa surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peer-to-peer lending atau P2P lending. Bagi kamu yang ingin mengembangkan dana jangka pendek bisa mencoba P2P lending sebagai salah satu alternatif diversifikasi instrumen investasi. Trading forex. Trading forex adalah jual beli mata uang asing yang sedang populer belakangan ini lantaran return yang diperoleh dibilang cukup tinggi. Ketujuh ialah saham. Selain trading forex, contoh investasi jangka pendek paling menguntungkan adalah saham. Investasi saham dalam jangka pendek pun memiliki prinsip high rate, high return. Kamu perlu menyiapkan modal cukup besar bila ingin membeli saham perusahaan yang relatif stabil atau sering disebut dengan blue chip. Yang ke-8, emas batangan. Emas adalah logam mulia harganya cenderung stabil dan selalu naik dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, investasi emas sangatlah cocok bila kamu tidak ingin mengambil risiko besar dalam berinvestasi. Yang terakhir, tabungan berjangka. Tabungan berjangka menjadi salah satu investasi jangka pendek yang bisa dipilih karena caranya cukup mudah dan efisien, namun dari segi return yang didapatkan sangatlah rendah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.